Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, di tempat kami, mungkin juga di tempat sahabat-sahabat, kemarin sehari semalam hujan terus. Hujan terus menerus. Tentunya memang sekarang sudah memasuki musim hujan ya sahabat. Kita berdoa saja semoga hujan yang turun membawa keberkahan bagi kita dan semuanya tetap dalam keadaan aman, amin. Sahabat-sahabat, di musim penghujan tanaman-tanaman anggrek kita juga subur di awal-awal. Maksudnya di awal-awal karena yang biasa kering jadi terguyur hujan sehingga subur, segar. Tapi kalau lama-lama, kalau hujannya turun hujan waktu turun hujannya atau musim hujannya panjang, kita juga akan mendapatkan serangan jamur. Nah, untuk itu saya mengingatkan sahabat, di musim penghujan ini ayo jangan lupa semangat untuk memberikan fungisida. Yang tadinya malas-malas memberikan fungisida, ayo sahabat semangat memberikan fungisida, paling tidak seminggu sekali ya sahabat. Sahabat-sahabat, dalam video ini saya mau mereview tentang anggrek Cattleya. Sahabat-sahabat, saya punya beberapa anggrek Cattleya, di mana anggrek Cattleya itu ada yang berbunga lama, ada yang bunganya hanya sebentar. Baik anggrek yang berbunga lama atau yang berbunga sebentar, semuanya tetap cantik. Tapi yang kebetulan saya punya yang bunganya itu sebentar, itu bunga anggrek Cattleya yang spesies sahabat. Yang saya punya itu anggrek Cattleya spesies Mantini dan anggrek Cattleya Portia. Itu anggrek spesies atau anggrek Cattleya itu bunganya pendek, hanya nggak sampai seminggu, hanya 3-4 hari sudah layu. Nah sahabat, anggrek Cattleya senang sekali kalau kita cara menanamnya dengan cara digantung. Saya hanya memperhatikan saja anggrek-anggrek saya yang saya tanam dengan cara digantung, pertumbuhannya lebih bagus. Nah ini kebetulan saya punya gantungan dan ini anggrek Cattleya saya ada yang belum saya gantung. Mau saya gantung dulu sebelum kita lanjut membicarakan Cattleya. Nah, kita gantung di sini. Biar mendapatkan sirkulasi udara baik dari atas maupun dari bagian bawah pot. Sehingga akarnya betul-betul mendapatkan sirkulasi udara yang bagus dan insya Allah akan menunjang pertumbuhan tanaman juga bagus. Sahabat-sahabat, seperti tadi saya bilang bahwa saya punya anggrek yang cepat layu dan yang layunya lama. Ini loh maksudnya sahabat. Ini anggrek saya cepat banget layu. Ini baru 4 hari mau 5 hari sudah layu bunganya. Memang jenis ini cepat layu ya. Itu Mantini kalau tidak salah. Tapi saya juga punya yang jenis hybrid. Oh ini belum mekar. Nah seperti ini jenis hybrid. Ini kalau tidak salah ID-nya Mam Ana kalau tidak salah. Ini bunganya lumayan lama. Ini sudah berbunga 10 hari lebih sahabat. Dia mulai mekar tanggal 18 November. Hari ini tanggal 29 November. Jadi 10 hari mau 11 hari ya sahabat.
Nih masih wangi, masih segar, berarti memang awet. Ini hybrid. Nah, di kesempatan ini pula saya juga mendapatkan anggrek. Anggrek ini saya dapatkan, saya dikasih suami nih. Suami dapat dari teman sekolahnya. Kemarin mereka pada reunian di Jogja. Nah, mungkin satu kelas SMA. Untuk suami saya itu sama teman-temannya ada reunian, pulang-pulang bawa anggrek ini, katanya dikasih temennya, yaitu dari Bu Endah Astuti. Terima kasih Bu Endah Astuti sudah memberikan saya anggrek Cattleya yang rimbun. Semoga di tempat saya anggreknya tambah subur. Dan kapan Bu Endah tindak ke Wonosobo, mampir, insya Allah nanti gantian tak aturi juga anggrek Cattleya. Menurut suami saya, ibu belum punya yang warna putih, ini saya ada yang warna putih. Yang barusan saya gantung ini warnanya, kalau berbunga warnanya putih polos, Bu. Semoga ibu nonton video saya. Oh ya sahabat-sahabat, anggrek yang saya dapatkan ini rimbun. Tapi ketika saya lihat, ini amplopnya banyak, yang amplopnya ada 2 amplopnya, tapi ini amplopnya amplop kosong. PHP ini amplopnya. Amplop kosong. Kemudian ini kalau dilihat bolebnya banyak banget, lumayan rimbun. Di sini juga ada beberapa tunas baru. Ini tunas baru 1. Ini juga nih 1, 2. Ada 2, 3. Ini 1 lagi 3. Ada 3 tunas baru. Nah, kalau keadaan seperti ini sahabat-sahabat, biar tetap menyuguhkan bunga, maksudnya biar amplopnya tidak PHP nantinya, kita harus melakukan tindakan perawatan. Tindakan perawatannya kalau saya ya sahabat, ini ada beberapa alternatif. Yang pertama bisa juga kita lakukan split. Di split ini sudah banyak banget. Split dipecah paling tidak jadi 3. Jadi 3 rumpun pun masih kelihatan masih kelihatan merumpun. Kalau tidak dipecah bisa juga dilakukan ganti pot, direpotting, dilakukan penggantian pot yang lebih besar sehingga tanaman ini lebih leluasa dalam pertumbuhan akarnya, seperti itu. Kemudian kalau tidak, alternatif yang ketiga yaitu mau saya tingkatkan pemberian pupuknya. Nah, tapi paling pas dengan cara apa ya? Antara 3 itu. Nah, sahabat-sahabat, untuk mengatasi keadaan seperti ini yang mau saya lakukan, saya tidak mau membongkar dulu, tapi saya mau mencoba untuk lebih rajin memberikan pupuk. Saya coba dulu dengan memaksimalkan pemberian pupuk, terutama pupuk bunga ya sahabat, karena ini beberapa anakan kan sudah tumbuh. Nah, siapa tahu nanti diberikan pupuk bunga terus dia bisa ngamplop, dan amplopnya tidak PHP tapi amplop yang berisi. Nah, pupuk apa yang mau saya berikan? Seperti biasa saya kalau memupuk untuk pupuk anggrek Cattleya ini, saya khusus
maksudnya pupuk bunga yang mau saya berikan, yaitu pupuk yang kandungannya K-nya tinggi. Tapi kalau ini tidak dalam keadaan banyak tunasnya, kalau habis bunga, maksudnya tidak ada tunas baru, biasanya saya memberikan pupuk seimbang. Saya senangnya pakai pupuk seimbang, tapi untuk kali ini saya mau pupuk yang mau saya coba pupuk yang K-nya tinggi. Sahabat-sahabat, mungkin sahabat banyak dari sahabat yang menonton video saya ini banyak yang sudah berpengalaman dalam mengatasi ini. Tolong sahabat komen dan silahkan komen dan bagi-bagi ilmunya. Saya percaya untuk anggrek itu rata-rata biasanya berdasarkan pengalaman itu lebih bagus daripada berdasarkan teori-teori, karena pengetahuan berdasarkan pengalaman atau dari penganggrek langsung yang sudah menanam dan merawat anggrek langsung itu biasanya ilmunya lebih bagus. Nah, langsung saja ayo kita siapkan pupuknya. Sahabat-sahabat, untuk pupuk pembungaan yang mau saya gunakan, saya mau menggunakan ini ya, Gandasil B. Maaf, ini bukan endorse. Saya mau menggunakan pupuk ini pada katila saya itu yang sudah rimbun tapi bunganya amplopnya PHP. Nah, untuk dosisnya ini dalam 1,5 liter air, mau saya isi kira-kira, saya menggunakan model kira-kira sahabat. Kira-kira ini kalau di sendok teh ini kan sepertiga sendok teh ada ya sahabat, kira-kira sepertiga sendok teh. Karena di dosisnya kalau baca di labelnya di sini, ini 1 gram dalam 1 liter air, 1 sampai 2 gram untuk 1 liter air. Jadi ini saya pakai kira-kira saja segini untuk 1,5 liter air. Ayo kita aplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saya kalau memupuk, fokus yang saya siramkan yaitu ke bagian akar dan pangkal tanaman sahabat. Saya jarang memupuk di bagian daunnya, karena yang saya ketahui bahwa akar itu adalah sebagai pembuluh tanaman, jadi yang menyerap makanan, yang membawa nutrisi tanaman ke daun yaitu melalui akar. Sahabat-sahabat, setelah kita selesai melakukan pemupukan, nah pemupukan ini akan kita ulangi lagi seminggu ke depan. Jadi insya Allah kita akan memupuk kembali yaitu minggu depan di hari yang sama.
berarti sekarang hari Jumat, berarti Jumat depan insya Allah mau saya lakukan pemupukan bunga lagi untuk merangsang pertumbuhan bunga. Semoga usaha kami berhasil. Ini adalah usaha, semoga berhasil. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu kami mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video kami, yang sudah mensupport kami dengan memberikan like, comment, serta subscribe-nya kepada kami. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.